Oke adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Sen di saluran pendidikan. Nah, pada video kali ini Pak Sen akan menjelaskan bagaimana caranya merasionalkan bentuk akar. Ya, jadi sebelum Pak Sen lanjutkan, silakan adik-adik yang belum subscribe di subscribe dulu. Ya, oke, kita lanjut ke konsepnya. Suatu pecahan yang mempunyai bentuk akar atau penyebutnya memuat bentuk akar dapat diubah menjadi pecahan dengan penyebut berupa bilangan rasional. Nah, proses ini disebut dengan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Jadi, dari konsep ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika kita menemukan suatu pecahan yang penyebutnya berbentuk akar, ya, berarti itu perlu kita rasionalkan. Tapi kalau tidak dalam bentuk akar, berarti tidak perlu kita rasionalkan. Nah, bagaimana itu cara merasionalkan? Sebelum itu kita lihat contohnya dulu, ya. Nah, di sini ada 3 contoh yang Pak Sen sudah buat. Oke, yang nomor 1, dari bentuk akar di bawah ini manakah yang perlu dirasionalkan? Akar 3/5. Kita lihat apakah penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, penyebutnya adalah 5. Apakah dalam bentuk akar? Berarti tidak, ya. Berarti ini tidak perlu dirasionalkan, ya. Oke, kita coret yang dirasionalkan, berarti bentuk ini tidak perlu kita rasionalkan. Berarti ini sudah bisa kita terima. Nah, selanjutnya yang nomor 2, 2/3 akar 7. Nah, kita lihat penyebutnya ini dalam bentuk akar, adik-adik. Nah, berarti kita perlu rasionalkan. Nah, oke, kita coret. Nah, berarti ini kita perlu kita rasionalkan. Kemudian yang ketiga, akar 5 per akar 6 tambah akar 7. Nah, jadi dalam bentuk ini pembilang dalam bentuk akar, penyebut juga dalam bentuk akar. Apakah kita rasionalkan? Jadi sangat perlu sekali karena kuncinya adalah penyebutnya dalam bentuk akar, berarti kita perlu rasionalkan. Oke? Nah, adik-adik, Pak Sen lanjutkan. Nah, setelah tadi kita memahami contoh di atas, selanjutnya Pak Sen akan menjelaskan bagaimana caranya merasionalkan pecahan bentuk A per akar B. Nah, jadi khusus untuk bentuk A per akar B ini sangat mudah sekali. Nah, jika kalian menemukan bentuk yang seperti ini, cara merasionalkannya ada di rumus seperti ini. A per akar B sama dengan A akar B per B. Itu lebih jelasnya kita kerjakan contoh soal yang di bawah. Nah, 2 per akar 5. Itu artinya jika kita ubah dalam bentuk rumus seperti ini, A-nya adalah 2. Oke, akar B berarti ini ya. 2 akar 5 per B. B yang ini berarti 5, adik-adik. Nah, berarti hasilnya adalah 2 akar 5 per 5 atau sama dengan 2 per 5 akar 5. Oke ya, sangat gampang sekali untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Nah, Pak lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. Ada soal 2 per 4 akar 7. Itu artinya untuk menyelesaikan soal yang bentuk seperti ini, adik-adik bisa menulis seperti ini. 2 per 4 akar 7 kali 4 akar 7 per 4 akar 7. Nah, inilah yang namanya bentuk rasionalkannya. Dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawannya ya. Karena ini adalah 4 akar 7, berarti kita kalikan dengan 4 akar 7 per 4 akar 7. Ya, sama dengan, nah ini kita kalikan adik-adik. 2 kali 4 akar 7 berarti 2 kali 4, 8 akar 7 per, nah 4 kali 4 berarti 16 kali akar 7 kali akar 7, hasilnya adalah 7 ya. Berarti 8 akar 7 per 16 kali 7 berarti 8 akar 7 per, kalau 16 kali 7, oke, 16 kali 7 112 ya. Nah, 112. Nah, bisa nggak sama-sama dibagi 8? Nah, silakan adik-adik sederhanakan. Ya, berapa? Kalau 112 sama-sama dibagi 2. Nah, 11 bagi 2 dapat 5, 10 ya. Dapat 6. Oke ya. 4
akar 7 per 56. Karena kenapa? Ini sama-sama dibagi 2. Ini juga sama-sama dibagi 2. Berarti 4 akar 7 per 56 sama dengan, bisa nggak disederhanakan lagi? 56 per 4. Oke. Ya, 16. Oke. Dapat 14 ya. Ini bagi 4 berarti habis ya. Jadi tinggal 1. Nah, akar 7 per 56-nya dibagi 4 berarti menyisakan 14. Atau kita tulis 1 per 14 akar 7. Oke ya. Nah. Oke adik-adik ya, 1 per 14 akar 7. Adik, Bapak lanjutkan untuk bentuk merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per B tambah akar C. Nah, jadi rumusnya adik-adik bisa kalian lihat di sini ya. Jadi jika ada bentuk yang seperti A per B tambah akar C sama dengan A dalam kurung B kurangi akar C per B kuadrat kurangi C. Tinggal kalian substitusi mana A, mana B, dan mana C-nya. Oke, lanjut ke contoh soal. Rasionalkanlah bentuk akar di bawah ini. 3 per 4 tambah akar 5. Itu artinya A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, dan C-nya itu adalah 5. Oke, kita lanjut. Kita gunakan rumus yang di atas. Berarti 3 kali dalam kurung B-nya adalah 4 kurangi, ya, plus jadi kurang ya, akar 5 per B kuadrat. Berarti 4 kuadrat kurangi 5. Nah, lanjut. Yang pembilangnya kita diamkan. 3 kali 4 kurangi akar 5 per 4 kuadrat itu adalah 16 kurangi 5 sama dengan, pembilangnya juga kita diamkan, 3 kali 4 kurangi akar 5 per 16 per 5 berarti 11. Inilah hasilnya bentuk rasional dari 3 per 4 tambah akar 5. Ya, kita lanjut. Soal yang nomor 2. Nah, akar 2 per 3 tambah akar 7. Bedanya, ini pembilangnya tidak mengandung akar dan ini mengandung akar. Caranya sama adik-adik. Kita ikuti cara yang di atas. Akar 2 kali dalam kurung 3 kurangi akar 7 per B kuadrat. Berarti 3 kuadrat kurangi C berarti 7 ya. Sehingga akar 2 kali dalam kurung 3 kurangi akar 7 per 3 kuadrat 9 kurangi 7 sama dengan akar 2 kali dalam kurung 3 kurangi akar 7 per 2. Nah, apakah bisa dicoret? Tidak bisa, karena ini beda. Ini akar 2, ini adalah 2. Beda ya. Berarti cukup sekian. Oke adik-adik, Bapak rasa cukup untuk bentuk seperti ini. Kita lanjut ke bagian C ya. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per B kurangi akar C. Nah, rumusnya seperti ini. Sama dengan yang nomor B, cuma ini adalah plus dan ini adalah bentuknya kurang. Nah, sorry, ini kurang adik-adik ya. A per B kurangi akar C sama dengan A kali dalam kurung B tambah akar C per B kuadrat kurangi C. Ya, ini min ya, karena ini soalnya min. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. 5 per 3 kurangi akar 2. Itu artinya kita langsung ubah ke dalam bentuk seperti ini. Berarti 5 kali dalam kurung 3 tambah akar 2 per B kuadrat. 3 kuadrat kurangi C-nya adalah 2. Iya, kurangi 2. Sama dengan 5 kali dalam kurung 3 tambah akar 2 per 3 kuadrat. 9 kurangi 2 sama dengan 5 kali dalam kurung 3 tambah akar 2 per 7. Ya, sangat gampang sekali ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Nah, bedanya cuma di pembilang. Ini tidak akar, ini dalam bentuk akar. Sama saja, akar 3 kali dalam kurung 5
Ini min berarti jadi plus 5 tambah akar 7 per B kuadrat berarti 5 kuadrat kurangi 7 sama dengan akar 3 kali dalam kurung 5 tambah akar 7 per 9-nya diamkan 5 kuadrat adalah 25 kurangi 7 sama dengan membilang, kita tulis kembali akar 3 per 5 tambah akar 7 per 25 kurangi 7 18. Nah, inilah bentuk rasional dari akar 3 per 5 kurangi akar 7. Nah, adik-adik, Pak Sen lanjutkan di dalam bentuk merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per akar B tambah akar C. Nah, rumusnya seperti ini. A per akar B tambah akar C sama dengan A kali dalam kurung akar B kurangi akar C per B kurangi C. Nah, untuk lebih jelasnya kita kerjakan contoh soal yang di bawahnya. Kita punya 4 per akar 7 tambah akar 2. Langsung kita ubah seperti ini, ya. A-nya adalah 4, ya, kali dalam kurung akar B-nya adalah akar 7, kurangi akar C-nya adalah akar 2. Nah, per B kurangi C. Jadi B-nya ya, bukan ikut akarnya, B-nya saja berarti 7 kurangi 2. Nah, sehingga menghasilkan 4 kali dalam kurung akar 7 kurangi akar 2 per 7 kurangi 2, 5. Atau bisa ditulis 4 per 5 kali akar 7 kurangi akar 2. Ya, sudah jelas adik-adik? Oke, kita perkuat lagi untuk soal yang nomor 2. Pembilangnya adalah bentuk akar. Nah, sama akar 5 kali dalam kurung akar 5 kurangi akar 3 per B kurangi C berarti 5 kurangi 3 sama dengan akar 5 kali dalam kurung akar 5 kurangi akar 3 per 5 kurangi 3 2 sama dengan, nah ya, 1 per 2 akar 5 ya, kali dalam kurung akar 5 kurangi akar 3. Inilah hasilnya, adik. Ya, para saya sudah mengerti ya. Oke, lanjut yang terakhir adalah bagaimana merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per akar B kurangi akar C. Hampir sama dengan yang nomor D. Ya. Nah, rumusnya seperti ini. A per akar B kurangi akar C sama dengan A kali dalam kurung akar B tambah akar C per B kurangi C. Contoh soal yang pertama, kita masukkan 5 kali dalam kurung akar 7 tambah ya akar 2. Kenapa? Karena ini kalau min berarti kita tulis plusnya, kita ikuti rumus yang di atas. Per B kurangi C berarti 7 kurangi 2 sehingga menghasilkan 5 kali dalam kurung akar 7 tambah akar 2 per 7 kurangi 2 adalah 5. 5 bisa dicoret, sama-sama bisa dibagi sehingga menghasilkan akar 7 tambah akar 2. Nah, coba adik-adik, nah kita lanjutkan yang soal nomor 2. Kita bedanya di pembilang saja. Nah, kita tulis 2 akar 3 kali dalam kurung akar 5 kurangi akar 3 tambah ya. Nah, kalau kita ikuti rumusnya per B kurangi C berarti 5 kurangi 3 sehingga menghasilkan 2 akar 3 kali dalam kurung akar 5 tambah akar 3 per 5 kurangi 3 hasilnya adalah 2. Nah, ya. 2 bisa dicoret. Nah, sama-sama bisa dibagi sehingga menghasilkan akar 3 kali dalam kurung akar 5 tambah akar 3.